Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Dasar Teoritis Penelitian Kualitatif oleh kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Husain Umar, diri saya sendiri. Yang kedua, Ivan Sebastian. Dan yang ketiga, Alan Akbar Masjudi. Selanjutnya, fenomenologis. Fenomena yang dialami oleh sekelompok individu tentunya begitu beragam. Contoh fenomena HIV atau AIDS. Penelitian kita fokuskan pada fenomena berupa perlakuan diskriminatif yang menjadi pengalaman hidup para penderita HIV. Fokus penelitian demikian bisa dilakukan dengan mengaplikasikan metode fenomenologi. Studi fenomenologis tentang fenomena perlakuan diskriminatif berusaha untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh para penderita HIV atau AIDS yang mendapat perlakuan diskriminatif dalam masyarakat serta bagaimana mereka mengalaminya. Data yang disimpulkan dalam studi fenomenologis berupa data teks atau narasi deskriptif, bukan eksplanasi atau analisis. Selanjutnya, interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Selanjutnya, saya memaparkan gambar contoh interaksi simbolik dari konstruk. Yang pertama, dorongan dari dalam. Yang kedua, sifat-sifat pribadi. Yang ketiga, motivasi yang tidak disadari. Yang keempat, kebetulan. Yang kelima, kewajiban atau peranan. Yang keenam, resep budaya. Yang ketujuh, mekanisme pengawasan masyarakat. Semua itu menjadi satu akan menjadi perilaku pada masyarakat. Selanjutnya, contoh interaksi simbolik. Konseptualisasi diri, definisi yang diciptakan oleh orang melalui interaksi dengan orang lain di tempat ia berada. Melihat dirinya sebagai orang lain, menafsirkan tindakan dan isyarat yang diarahkan ke mereka, menetapkan dirinya dalam peranan orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya, Ivan Sebastian. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Husain, rekan saya. Etnometodologi. Yang pertama, etnometodologi studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari. Subjek berarti bukan suku terasing, tapi orang-orang dalam berbagai situasi dalam masyarakat, nelayan, petani, anak jalanan. Kemudian, ini ada pertanyaan, dapatkah pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama? Ini jawabannya, dapat dimanfaatkan bersama bila desainnya adalah memanfaatkan
satu paradigma sedangkan paradigma lain sebagai pelengkap saja. Tidak puas dengan hasil analisis kuantitatif, dilengkapi dengan data kualitatif. Kualitatif dapat menggunakan data kuantitatif. Nah, jadi bisa teman-teman kalau pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu digunakan bersama. Masih bisa digunakan bersama. Apakah penelitian kualitatif benar-benar ilmiah? Nah, sifatnya induktif dari dasar. Penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk menemukan teori dan lebih baik dengan pendekatan induktif. Ada hiptesis kerja atau dirumuskan sementara data dikumpulkan. Uji hipotesis atau reduksi data dapat digeneralisasikan dalam substansif yang sama dan lainnya. Kemudian apa perbedaan penelitian kualitatif dengan pekerjaan guru dan wartawan? Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kalau guru mengamati untuk mengajar, tidak tertarik penyusunan teori. Wartawan melakukan pekerjaan terkait dengan isu atau peristiwa khusus bagi pembacanya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu untuk memperoleh data yang sesuai dengan perhatiannya dan untuk membantu dalam penyusunan teori. Tidak dilakukan oleh peneliti. Kemudian, apakah pandangan prasangka dan semacamnya berpengaruh terhadap data? Peneliti melaksanakan secara objektif terhadap kenyataan subjektif dari subjek penelitian atau menghindari subjektivitas. Bisa ditambahkan observer comments atau tanggapan pengamat pada catatan lapangan. Kemudian apakah kehadiran peneliti mengubah perilaku orang-orang yang sedang diteliti? Peneliti kualitatif berusaha berinteraksi dengan subjek penelitiannya secara alamiah, tidak menonjol dengan cara tidak memaksa. Jadi seorang peneliti tersebut tidak mungkin ya teman-teman, tidak mungkin mengubah perilaku orang-orang yang sedang diteliti itu, misalnya dengan cara memaksa dan lain sebagainya. Kemudian mendidik orang-orang dalam latar alamiah tentang bagaimana mereka berpikir dan bertindak menurut cara mereka. Nah, di sini peneliti ini mengasih kebebasan terhadap yang sedang diteliti. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.